Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk kita dapat berbakti bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini. Baik seperti biasa, kita akan membuka dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks. Silakan, Dek. Terima kasih kita ucapkan tentunya bagi Debbie dan sahabatnya yang telah membawakan satu lagu pujian yang begitu indah. One day at a time. Jadi kita berjalan bersama-sama Yesus dari hari ke sehari. Semakin ditambahkan, semakin diubahkan. Baik, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ibu saya. Silakan, Mami. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh dengan kasih sayang bagi kami, umat-umat-Mu, bahkan bagi manusia yang walaupun sudah banyak sekali mengadakan pelanggaran, namun apabila datang kepadamu, Tuhan menunjukkan kasih-Mu pada setiap waktu, pada setiap hari. Just one day at a time, Tuhan selalu menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk berbakti, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena putra kami, Pendeta Stephen Rantung, sudah memberikan ataupun selalu mengadakan kebaktian untuk kami sekalian yang suka mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan kiranya juga memberkati keluarganya, berkati kami sekalian.
Berkatilah semua yang mendengar dan mengikuti acara ini supaya mendapatkan perubahan di dalam hidup, terlebih setelah mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang diberikan pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah juga semua yang walaupun tidak sempat mendengar pekabaran ini, namun di gereja nanti Tuhan juga berkati mereka semua. Terima kasih Bapak, selalu Tuhan suka mendengar dan menjawab doa kami, serta mengampuni dosa dan salah kami. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak nih. Terima kasih. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca terlebih dahulu apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran kita. Dan pada sepanjang minggu ini seperti saya sudah nyatakan lalu, judulnya adalah Kebangkitan Musa. Ya, kebangkitan Musa. Kematian Musa. Ya, besok kita akan membahas tentang kebangkitan Musa. Jadi pada hari Selasa ini kita akan bahas tentang kematian daripada Musa, the death of Moses. Ya, baik, mari kita langsung saja. Musa yang malang, ya, malang sekali. Ya, kenapa? Sudah sampai sejauh ini, sudah melalui begitu banyak hal, ternyata gagal untuk mengalami janji yang dibuat kepada Abraham berabad-abad sebelumnya. Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 7, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tetapi Musa tidak apa? Tidak memperoleh, tidak masuk ke dalam negeri yang telah dijanjikan tersebut. Bacalah Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Apa yang terjadi pada Musa dan apa yang Tuhan katakan tentang dia yang menunjukkan betapa Musa adalah seorang yang sangat spesial. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12, naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisga, seorang yang berumur 120 tahun masih naik-naik gunung begini ya. Hebat sekali, fisiknya masih bagus dan kita akan lihat bagaimana itu juga dinyatakan ya, fisiknya bagus, matanya masih terang ya. Dan dia sanggup untuk naik ke puncak gunung Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Waduh, kalau kita lihat nanti saya akan tambah ya, itu hebat. Daerah yang begitu hebat telah dicakup ya. Bagaimana mungkin itu dia bisa melihat, nanti pelajaran sahabat kita akan nyatakan ya. Tapi Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye sampai seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat. Ya, tanah Negev dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Ayat keempat, dan berfirmanlah Tuhan padanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub para bapa leluhur ya, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Aku mengizinkan, bahasa Indonesianya, aku mengizinkan, nanti kita akan lihat pelajaran sahabat kita memberikan satu arti yang lebih daripada sekedar hanya mengizinkan ya. Tapi aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia, nya ini tanda kata apa, kalimat besar ya. Dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang, masih bisa naik gunung gitu ya. Maka berakhirlah kekuatannya belum hilang. Orang Israel ayat 8, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Kenapa 30 hari? Nanti kita akan lihat mungkin ya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya, telah diurapi si Yosua itu ya oleh Musa. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dengan kata lain, tidak ada lagi yang lebih hebat seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan ya. Dalam
segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Dengan kata lain, tidak ada lagi nabi yang seperti dia dalam kehebatannya. Dengan kata lain, ya. Ellen White di dalam Alpha Omega jilid 2 halaman 73 menyatakan, di dalam kesunyian itu saat berada di puncak gunung, ya, ia telah mengulangi kembali kehidupannya yang penuh dengan ujian dan kesukaran-kesukaran semenjak ia meninggalkan kehormatan istana dan kerajaan Mesir untuk menggabungkan hidupnya dengan umat pilihan Tuhan. Musa, ia mengingat kembali tahun-tahun tak kala ia bersama-sama dengan kawanan domba Jethro. Terlihat malaikat di belukar yang menyala dan panggilannya untuk melepaskan Israel. Dia ingat kembali semuanya itu. Dan kembali ia melihat mujizat-mujizat kuasa Allah yang hebat yang dinyatakan untuk umat pilihan itu, dan rahmat serta panjang sabarnya selama bertahun-tahun pengembaraan dan pemberontakan mereka. Sekalipun adanya segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi mereka, sekalipun adanya dosa-dosa serta usaha Musa, hanya 2 dari antara semua orang dewasa dari balan tentara yang meninggalkan Mesir itu yang kedapatan setia, sehingga hanya mereka berdua, yaitu Yosua dan Kaleb, sehingga mereka yang kedapatan setia, sehingga mereka berdua itulah yang dapat memasuki tanah perjanjian. Apabila Musa memikirkan kembali hasil usahanya, hidupnya yang penuh ujian dan pengorbanan itu kelihatannya hampir-hampir tidak berhasil. Itulah yang dituliskan oleh Ellen White dalam Alpha Omega. Ulangan 34 ayat 4 mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, kepada keturunanmu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Nah, Tuhan di sini, pelajaran sahabat kita katakan, Tuhan di sini sedang menggunakan bahasa yang diucapkan kata demi kata, sama seperti dari apa yang telah Allah ucapkan berulang kali kepada para bapa dan anak-anak mereka, ya, tentang pemberian tanah ini. Nah, sekarang Tuhan mengulangi hal itu kepada Musa. Tuhan juga berkata bahwa aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Bahasa Inggrisnya katakan, I have caused you, aku telah membuat. Jadi bukan karena Musa yang melihatnya dengan kekuatan matanya sendiri, walaupun dia tidak pakai kacamata seperti saya, ya. Tetapi penglihatannya bisa melihat seluruh negeri yang begitu besar, ya. Kalau tidak salah, ya, besarnya, luas daerah tanah perjanjian itu bagaikan tanah seluas provinsi atau negara bagian New Jersey, itu tanah perjanjian itu, ya. Bagaikan itu, dengan New Jersey saja itu 8.723 square mile. 8.723 square, atau kurang lebih 22.590 kilometer persegi. Nggak ada orang yang mungkin bisa melihat seluruh New Jersey itu, ya. Kalau di puncak tertinggi di New Jersey sekalipun Anda tidak bisa melihat Trenton, kota Trenton dari tempat kami di Edison, nggak mungkin kita bisa lihat, ya. Apalagi Musa, ya, dia dinaikkan betul di atas puncak tertinggi, tetapi ada begitu banyak pegunungan lain, tetapi Tuhanlah yang menyebabkan. I have caused you. Tuhanlah yang seperti ada mata drone, ya, untuk melihat itu tanah tanah perjanjian dari ujung ke ujung. Itulah Tuhan memberikan kesanggupan karena Tuhan yang membuat dia untuk dapat melihatnya. Tidak mungkin, pelajaran sekitar sahabat kita katakan, tidak mungkin bagi Musa dengan berdiri di tempatnya dapat melihat dengan penglihatan normal semua yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya, dari Moab ke Dan, ke Naftali dan seterusnya. Ellen White menyatakan dengan sangat jelas tentang hal ini, bahwa hal itu adalah penglihatan supranatural. Bukan hanya tanahnya, tetapi juga Musa diperlihatkan pada saat seperti tanah itu, seperti apa tanah itu sesudah mereka umat Israel merebut tanah tersebut sebagai milik mereka. Jadi dari satu sisi, hampir-hampir kelihatan seolah-olah Tuhan sedang menggoda, ya, mengejek Musa, ya, untuk buat dia sedih, menyusahkan Musa. Engkau seharusnya berada di situ.
Engkau berada di sana kalau saja engkau menuruti saya sebagaimana seharusnya. Atau kalimat-kalimat lainnya seperti itu. Tetapi sebaliknya. Pelajaran sahabat kita katakan, Tuhan bukan sedang menggoda atau untuk menyusahkan Musa. Tuhan menunjukkan pada Musa bahwa terlepas dari segalanya, meskipun Musa melakukan kesalahan, Tuhan akan setia pada janji-janji perjanjian yang Dia telah buat dengan para bapak-bapak atau leluhur dan dengan orang Israel sendiri. Seperti yang akan kita lihat juga, Tuhan bahkan memiliki sesuatu yang lebih baik. Besok kita akan pelajari ya. Ada yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan bagi hambanya yang setia, walaupun Musa ini memiliki cacat, ya, walaupun dia memiliki cacat. Jadi kita lihat ini bahwa ya Musa memiliki kesalahan seperti kita sudah pelajari. Ada cacatnya. Kita sudah pelajari tadi malam waktu New Jersey ya. Kemarin pagi waktu Indonesia, Anda telah mempelajari bagaimana Musa itu disuruh untuk apa? Disuruh untuk bicara, dia apa? Dia pukul. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia meremehkan Tuhan. Kenapa? Karena sudah pernah sekali sebelumnya itu dipukul, batu keluar air. Tapi dia tidak boleh lagi untuk memukul batu untuk kedua kalinya. Seperti kita sudah melihat bagaimana batu itu lambang daripada apa ya? Daripada Yesus yang harus dipukul. Harus mati. Hanya satu kali Yesus mati. Tetapi disinilah ya, Musa apa? Memukul batu tersebut. Memukul batu tersebut. Dia memukul Tuhan. Dan inilah yang menjadi satu penyesalan ya. Penyesalan, tetapi pada saat yang bersamaan kita lihat Musa dia menerima hukuman tersebut. Dia tidak mengatakan, Tuhan kok kenapa tidak adil? Saya kok cuma salah satu kali. Satu kali saja saya salah, Tuhan kok nggak diampuni saya. Ya, kenapa saya harus dihukum? Ya, padahal bangsa ini berkali-kali mereka bersalah. Tapi Musa tahu, dia menerima hukuman karena apa yang dia lakukan telah apa ya. Seperti Tuhan katakan kepada dia, engkau telah meremehkan, merendahkan kekudusanku di hadapan bangsa tersebut. Ya, kesucian Tuhan, apa yang Tuhan sudah pisahkan itu tidak apa? Tidak boleh apa? Manusia kacaukan. Tuhan sudah katakan apa? Satu kali sebelumnya sudah batu tersebut, tapi sekarang jangan lagi dipukul, hanya bicara, tapi Musa tidak lakukan. Kenapa? Karena dia memukul batu itu untuk kali apa? Kedua. Dan kita lihat sangat signifikan ya, karena di Musa yang menerima hukuman ini pada saat dia membuat puisi atau lagu terakhirnya, lagu terakhir dari Musa yang tercatat dalam Ulangan 32, pasal 30, dia mati di Ulangan 34, tapi di Ulangan 32 ayat 1, ayat 3 dan 4 kita bisa baca bagaimana dia katakan apa ya? Dia berbicara kepada umat-umat Israel. Dia satu puisi atau lagunya ya, boleh dikatakan. Pasanglah telingamu hai langit. Aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ayat 3 dan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Ini setelah apa yang dia lakukan di Bilangan 20 ya, waktu lalu kita sudah baca apa yang dia sudah kesalahannya, cacatnya dia satu cacatnya. Kemudian ini yang sebelum dia mati ini yang dia bilang. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Jangan seperti aku yang pernah satu kali tidak menghormati dia. Ya kenapa? Karena Allah kita, dia ulangi. Allah kita itu apa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik. Tidak. Yang pertama, simbol Allah yang dia kemukakan adalah apa? Gunung batu. Selah. Kita sudah pelajari. Selah yang seharusnya dia apa ya? Dia tidak boleh hancurkan kedua kali, tapi dia telah hancurkan kedua kali. Jadi dia sekali lagi mengingatkan kita semua, Allah itu adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Ya. Marilah kita beri hormat pada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. 120 tahun umur kehidupan Musa. Begitu dia di akhir kehidupannya, dia dapat menyaksikan, dia dapat menyatakan bahwa segala jalan Allah itu adil. Kalau masih muda mungkin kita dapat masalah. Kita dapat aja mungkin berteriak, Tuhan kok saya dapat pengalaman seperti ini, nggak adil engkau Tuhan. Mungkin kita dapat katakan demikian ya. Tetapi Musa setelah dia melihat segala sesuatu, dia katakan segala jalan Allah itu apa? Adil. Allah yang setia. Allah yang tidak memiliki kecurangan. Allah yang adil dan benar dia. Allah, gunung batu yang apa? Sempurna. Dia ingatkan kembali umat manusia itu Allah adalah gunung batu, tetapi kita seringkali memiliki tempat perlindungan yang apa? Yang bukan Allah. Kita pikir ada gunung batu untuk kita apa? Bersembunyi.
Tetapi gunung batu yang kita bersembunyi itu tidak memberikan air seperti Allah kita. Yang hanya dengan berfirman, batu mengeluarkan air. Kalau tanah mengeluarkan air, ya oke. Tapi ini batu. Dari batu itu, gunung batu mengeluarkan air. Ya. Tapi itulah ya, Allah adalah gunung batu yang sempurna. Tetapi manusia seringkali kita memilih untuk mengikuti gunung batu yang salah. Ya. Di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-37, di Musa selalu membanding-bandingkan antara Allah gunung batu, tetapi manusia yang mencari tempat perlindungan gunung batu yang lain. Sehingga di dalam Ulangan 32-37 Tuhan berfirman, ya, di manakah Allah mereka? Di manakah Allah manusia? Gunung batu tempat mereka apa? Berlindung. Lalu kemudian kita lihat bagaimana gambaran gunung batu tempat alam, tempat manusia berlindung. Allah dalam tanda huruf kecil ya, Allah itu ilah manusia itu, tempat mereka berlindung itu tidak memiliki kekuatan seperti apa Allah. Tapi inilah Musa, dia menerima hukuman Allah. Tapi kalau kita lihat ya, ini satu pelajaran penting bagi kita. Pada saat kita menerima hukuman dan menyatakan bahwa apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu bukan karena kesalahan Allah, tapi kita mengakui itu kesalahan kita. Pada saat kita mengakui kesalahan kita, justru di saat itulah saudara dan saya yang menerima kesalahan kita, yang menerima dosa kita, yang mengakui dosa kita. Pada saat kita menerima hukuman, justru disitulah kita menerima hormat. Ya, kita menerima hormat. Bagaimana Musa itu dihormati? Begitu hebat penghormatan, hanya satu umat manusia yang mengalami seperti yang dialami Musa pada saat dia mati. Apa itu? Apa yang dia manusia lakukan? Hanya satu manusia terima ya dari Allah, itulah. Ulangan 34 ayat 5 dan 6 katakan apa? Maka matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah. Yang menguburkannya itu satu oknum dengan tanda apa ya? Huruf besarnya si dia dalam apa? Dengan huruf besar. Dia yang menguburkan Musa. Dia yang menguburkan Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena ada supernatural, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena memang yang menguburkan dia itu tidak lain Allah sendiri. Tidak ada yang dapat menemukan ya. Tidak lain adalah Allah sendiri. Deuteronomi, bahasa Inggrisnya, Ulangan 34 ayat 5 dan 6, pada saat Musa mati, Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. And dia menguburkan Musa. Ya, siapa yang menguburkan Musa? Allah. Allah menguburkan Musa. Tidak ada yang bisa menemukan. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang akan menemukan kuburan tersebut. Karena Allah yang apa? Allah yang simpan. Kalau manusia biasanya tokoh yang penting itu ya. Tokoh yang penting itu kita tahu ada kuburannya ya. Kuburannya kita tahu di mana kuburannya, misalnya Presiden Soekarno, di mana Presiden Kennedy dikuburkan, George Washington dikuburkan, kita tahu ada orang-orang apa melayat, tapi di sini orang ini sangat spesial. Ya, karena nanti kita akan lihat besok kenapa itu tidak ada yang tahu, itu bisa kita akan lihat kuburan itu. Kalau itu hanya di dalam dunia ini, dikuburkan dalam dunia ini, wah orang bisa tahu ya. Beberapa waktu lalu ada koran ya katakan ada seorang yang suka membantu orang-orang mencari orang hilang. Jadi dia satu proyek yang dicari oleh orang ini adalah mencari atau satu pasangan muda yang 20 tahun lalu pasangan muda ini tiba-tiba menghilang. Ya, mereka berkendaraan lalu tiba-tiba tidak diketahui di mana mereka. Jadi dicarilah oleh pencari orang hilang ini, dan kemudian setelah 20 tahun begitu banyak orang-orang di tempat di sekitar kehilangan tersebut mencari pasangan muda tersebut, tidak berhasil, tapi orang ini berhasil. Dia mendapatkan di mana? Karena rupanya pasangan muda itu berkendaraan dan lalu mobil mereka itu masuk kemana? Masuk ke sungai. Jadi sudah 20 tahun itu dicari-cari mereka, cari mobilnya di mana tidak ditemukan, tetapi pada akhirnya ada yang berhasil menemukan di mana pasangan muda tersebut apa? Kendaraan mereka, dan di sungai mana mereka itu apa? Tertanam ya, tenggelam. Jadi setelah 20 tahun diketemukan. Nah, waktu Osama bin Laden katanya
mayatnya itu dibuang di tengah laut. Ya, saya tidak tahu, mungkin manusia suatu waktu mungkin ada yang bisa menemukan atau mungkin tidak bisa. Tetapi poinnya tidak ada yang akan mengetahui di mana Musa apa ya. Tidak ada yang mengetahui. Kenapa? Karena Tuhan pertama-tama yang menguburkannya dan kemudian kita akan tahu apa yang besok kita akan tahu apa yang akan apa terjadi. Apa yang telah terjadi kepada Musa. Tapi poinnya dalam penghormatan terbesar, satu penghormatan terbesar yang manusia pernah terima. Satu-satunya manusia pernah terima itu adalah Musa. Tuhan tidak mengubur Adam, Tuhan tidak mengubur Hawa, Tuhan tidak pernah dikatakan mengubur Abraham, tidak pernah dikuburkan ya, dikubur. Tuhan Allah tidak pernah, hanya Musa lah satu-satunya manusia yang Tuhan sendiri dengan kata bahasa manusianya, Tuhan sendiri yang apa? Gali lubangnya, gali lubangnya untuk kuburkan. Dan bukan itu saja. Musa bukan hanya menerima hormat ya. Bukan Musa menerima hormat bukan apa ya? Bukan hanya Allah yang memberikan penghormatan, Allah yang menguburkan Musa ya, tetapi umat Israel. Ulangan 34 ayat 5 dan 8, matilah Musa hamba Tuhan itu di sana tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 8 katakan apa? Dan orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari tangis perkabungan karena Musa itu. 30 hari. Nah, sebelum-sebelumnya orang kalau berkabung di zaman Alkitab, di zaman mereka itu adalah cuma 7 hari ya. Setelah sampai ya, misalnya ya, Yusuf dikatakan ya menguburkan Yakub ayahnya dan perkabungannya berapa lama? Setelah sampai mereka ke Goren Hatat, kejadian 50 ayat 10, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu ya. Ya mungkin Anda katakan ya sebelum Musa pendetakan Harun juga sudah mati 30 hari ya. Musa dan bangsa Israel meratapi Harun ya. Mungkin saja, tapi itulah ya, di zaman Musa itu sajalah baru 30 hari itu lamanya ya. Ya, itulah 30 hari. Itulah penghormatan yang juga telah diberikan kepada Musa. Dan bukan itu saja. Yesus sendiri memberikan penghormatan yang besar kepada kepada Musa. Ya, Yohanes 3, 14-15, Yesus katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus berkata kepada Nikodemus, orang Farisi ya, dalam pertemuan mereka di malam hari. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya, apa yang Musa lakukan di padang gurun itu sama seperti gambaran pekerjaan Yesus sebagai apa? Mesias untuk memberikan kehidupan yang kekal. Jadi dengan kata Musa telah digunakan oleh Tuhan di zaman saat mereka keluar dari Mesir ya, menjadi juru selamat, membawa mereka untuk diselamatkan dari perhambaan di Mesir, keluar masuk ke padang gurun ya. Apa yang Musa lakukan di padang gurun itu seperti apa yang Yesus lakukan sebagai Mesias atau sebagai juru selamat. Tidak heran ya, kemudian kita lihat bagaimana pada saat Yesus dimuliakan di bukit kemuliaan ya. Yesus mau bawa Petrus, Matius 17:1-3, Yesus bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi dan di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih dan bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi kemuliaan Yesus ya ada pada saat Yesus didampingi oleh 2 tokoh. Besok kita akan lebih lanjut. Kenapa Musa dan Elia ya? Mungkin Anda banyak yang sudah tahu ya. Tapi itulah kita akan lihat kenapa Musa yang bersama-sama dengan Yesus di bukit kemuliaan. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa Musa ini menerima hormat? Dari mana kita lihat? Kenapa Allah yang harus menggali kuburan dengan kata lain untuk Musa? Kenapa harus ada 30 hari orang-orang berkabung menyukai Musa? Allah menyukai Musa. Bangsa Israel menyukai Musa. Walaupun dalam perjalanan mereka, sakit hati Musa seringkali dibuat pusing oleh bangsa ini. Tapi di akhir kehidupannya orang-orang itu, dia ini tetap ya. Kami ini yang salah. Mereka mulai sadar ya. Mereka mulai sadar tentang kehebatan Musa. Kenapa? Kenapa Musa itu menerima hormat? Seringkali di dalam dunia ini kita mencari ya, umat manusia seringkali ya
seperti psikolog katakan ya, kita memiliki self need ya, kita membutuhkan dalam kehidupan kita ada tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia. Pertama mungkin kebutuhan akan apa? Kebutuhan jasmani kita, pakaian, tempat tinggal. Ya, itulah menurut Maslow ya, tingkatan-tingkatan kebutuhan kita. Lalu sesudah itu adalah kebutuhan lainnya setelah kita memenuhi kebutuhan badani, jasmani kita, mungkin self actualization. Bagaimana kita apa? Mendapatkan apa? Self actualization, bagaimana kita dapat dihormati. Ya, kita untuk mendapat dihormati dan berbagai cara manusia lakukan untuk mendapatkan kehormatan. Dan di dalam sudut pandang manusia, kehormatan itu mungkin pada saat misalnya kita memiliki kekayaan, waduh kita dihormati. Kita sudah sering bahas, saya tidak perlu lagi ambil tulisan-tulisan untuk menyokong apa yang saya katakan. Ini apa yang manusia sedang usahakan untuk mendapatkan kehormatan. Mungkin pada saat kita menjadi orang kaya, tadinya ada yang katakan pada saat kita belum memiliki kekayaan, wah orang sepelekan kita. Tetapi begitu kita mendapatkan banyak kekayaan atau lebih menjadi orang kaya, waduh, nempel seperti apa ya, lebah menempel kepada madu, katanya ada yang berkata seperti begitu ya. Jadi pada saat kita menjadi lebih semakin kaya, maka ada banyak orang yang membutuhkan sesuatu dari kita. Mereka ingin tempel kita dihormati, kita disanjung, dihormati, dikasih duduk di tempat. Kalau kita kaya, atau mungkin pada saat kita memiliki posisi tertentu. Waduh pada saat saya menjadi orang biasa-biasa, saya cuma duduk-duduk di ujung. Tapi begitu saya menjadi pemimpin, waduh saya lah yang apa? Dihormati, duduk di tempat yang paling depan. Ya, diduduk tempat yang paling depan. Pada saat kita memiliki apa? Memiliki kedudukan atau posisi. Atau pada saat kita memiliki ilmu. Mungkin kita tidak memiliki uang yang banyak, kita tidak memiliki posisi yang hebat, tapi kita dikenal sebagai seorang pemikir dan lain sebagainya, memiliki banyak ilmu. Waduh, kita di apa? Waduh, orang-orang datang untuk bertanya, untuk minta nasihat dan lain sebagainya. Jadi itulah kita menerima apa ya? Kita menerima hormat. Tetapi coba kita lihat, tidak ada manusia yang boleh dikatakan yang memiliki semuanya. Ada orang yang kaya, tetapi dia tidak memiliki ilmu mungkin atau tidak memiliki posisi. Ada saja yang kurang ya dari orang. Ada orang yang kaya, lalu kemudian dia memiliki posisi, tapi dia kurang ilmunya. Walaupun dia orang kaya yang kemudian menjadi presiden sekalipun, tetapi dia tidak merasa seperti dihormati karena mungkin walaupun dia orang kaya yang menjadi presiden, dia oleh sekelompok atau sebagian masyarakat di negaranya dia disepelekan karena pemikirannya tidak standar seperti seorang pemimpin atau presiden misalnya. Itu bisa Anda lihatlah di mana saja ya. Jadi poinnya adalah bahwa manusia yang mencari kehormatan tidak akan pernah merasa puas. Walaupun saya sudah orang kaya, saya sudah jadi presiden, tapi ada saja yang kurang. Ada saja yang kurang. Ada saja orang-orang pihak-pihak tertentu yang tidak menghormati kita, yang menyepelekan kita. Walaupun kita sudah kaya, sudah jadi presiden, sudah jadi apa, disepelekan. Siapa dia ya? Anda bisa isi sendirilah apa yang baru saya sampaikan. Tapi poinnya adalah itulah keberadaan kita di dalam dunia ini. Ya, apapun yang kita mau cari supaya dihormati, gak akan pernah memberikan satu rasa kepuasan yang sejati. Waduh, di akhir kehidupan saya dapat katakan bahwa orang-orang menghormati saya. Ya. Tetapi coba kita lihat standar. Apa yang telah menyebabkan Musa itu dihormati? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia punya posisi ini dan itu. Tetapi kalau kita lihat yang digambarkan oleh Alkitab tentang kehebatan Musa yang menyebabkan dia menerima hormat, justru karena dia yang pertama rela berkorban. Dia menerima hormat karena rela apa? Berkorban. Gantinya Tuhan tawarkan, Musa, aku sakit hati dengan bangsa ini. Hebat sekali dosa mereka. Aku akan hapuskan mereka hanya dari kamu dan keluargamu. Aku akan seperti apa? Membangun kembali bangsa ini. Jadi Musa ini akan mendapat kehormatan bagaikan kehormatan daripada Adam dan Hawa, atau seperti Nuh. Waduh, hebat sekali. Mereka itulah yang memulaikan satu bangsa yang besar atau kehidupan yang besar. Ditawarkan kepada Musa. Tetapi gantinya dia bilang, iya Tuhan, kalau saya mulai saya seperti Adam dan Hawa dan seperti Nuh. Ya, oke Tuhan. Oh, Musa nggak begitu, saudara ya. Pada saat itu dia justru datang kembali menghadap Tuhan dan dia berkata, aduh Tuhan, Keluaran 32:31. Bangsa ini telah berbuat dosa besar
sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, sekiranya engkau mengampuni dosa itu, dosa mereka itu, dan jika tidak, ampunilah mereka. Tapi jika pun tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Gantinya mereka, Tuhan, aku yang mati. Aku yang apa? Aku yang mati. Rela berkorban. Itulah sebabnya Yesus katakan, Musa itu ya seperti aku. Yesus katakan, Musa itu di padang gurun itu seperti aku. Bangsa ini yang lebih apa? Dapat hidup. Ya, supaya bangsa. Jadi yang rela berkorban gantinya, dia bersyukur. Orang-orang berdosa ini dihukum. Orang-orang berdosa dihukum. Tapi dia berkata apa? Boleh dengan kata lain, dengan kata lain. Musa yang tidak berdosa, dia katakan apa? Tuhan, biarlah aku yang dianggap berdosa. Jadi dengan kata lain, juru selamat di perjanjian baru itu adalah Yesus, ya, dengan kata lain. Ya. Kalau kita mau melihat, juru selamat di perjanjian lama itu tidak lain dan tidak bukan itu. Dan kalau ada manusia yang disebut sebagai juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Musa yang rela apa? Berkorban. Itulah sebabnya tidak ada nabi yang lebih besar daripada Musa. Apalagi yang membuat dia poin kedua yang terakhir yang hebat daripada dia. Bukan karena dia itu dihormat, menerima hormat dan kemudian dia apa ya? Wah, ya hebat, saya ini hebat ya, saya ini nggak ada yang lawang, saya nggak ada lawang saya ini ya. Oh tidak, dia menerima hormat karena justru dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa adalah seorang yang sangat lemah, lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Sampai kemudian datang manusia lainnya, yaitu Yesus Kristus yang merendahkan dirinya menjadi hamba, seperti hamba yang terendah, mati di kayu salib. Itulah Musa. Ya. Musa menerima hormat, sangat lembut. Pada bilangan 12 ini pada saat dia dicerca oleh kakak-kakaknya sendiri, Harun dan Miriam, dia diam. Dia Tuhan yang kemudian membela dia dalam bilangan 12. Bukan itu saja, setelah dihajar habis-habisan oleh kakak-kakaknya, bilangan 16, Korah, Datan, dan Abiram itu serang dia. Mereka mengurumuni Musa, berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Ini orang-orang pemberontak itu ya. Cukuplah itu. Segenap umat ini adalah orang-orang kudus dan Allah ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu, Musa dan Harun, meninggi-ninggikan diri di atas jemaat itu? Ketika Musa mendengar itu, dia dan Harun, dialah pemimpin ya. Dialah yang pemimpin mereka. Tapi apa yang Musa lakukan? Sujudlah ia. Dia yang menelungkup. Sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Inilah ya, juru selamat di perjanjian lama. Ya, manusia dengan kata lain ya, yang menerima hormat ya, bukan karena dia gila hormat atau menginginkan hormat, tetapi justru menerima hormat karena dia rela berkorban. Dia menerima hormat karena dia rendah hati. Ya, dia rendah hati. Dan apa yang mendasari? Apa yang menyebabkan Musa ini tidak gila hormat? Dia itu lebih daripada orang-orang Israel, saudara. Dia lebih dari mereka semua. Dia dari segi pengetahuan, dari segi kekayaan pada mulanya, dari segi segala sesuatunya, posisi dia itu lebih daripada bangsa ini, lebih daripada Korah, Datan dan Abiram, lebih daripada Miriam dan Harun kakaknya sekalipun dia itu lebih. Kenapa dia lebih? Karena dia adalah putra Firaun, putra Firaun. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 katakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia seharusnya menjadi apa ya? Salah satu calon Firaun ya. Salah satu calon Firaun di Mesir, pemimpin, ya emperor, kaisar di Mesir. Tapi dia menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara. Seberapa lama kita kayanya, seberapa lama posisi kita, seberapa lama pengetahuan itu ada, kepintaran, hikmat, akal budi itu ada dalam otak, dalam kehidupan kita. Seberapa lama? Ya, seberapa lama orang-orang kaya yang kita tahu dulunya di Indonesia, waktu dulu, waduh kita hormat sekali karena kekayaan mereka. Tapi berapa banyak di antara mereka itu masih apa?
kaya dengan kata lain. Ya mungkin mudah-mudahan ada yang lebih, puji Tuhan kalau mereka terus kaya ya. Seberapa banyak orang di Indonesia yang 20-30 tahun yang kita hormati karena posisinya yang hebat. Seberapa banyak di antara mereka itu yang masih dalam posisi yang sama. Seberapa banyak pemikir-pemikir, orang-orang yang pandai, yang 20 tahun, 30 tahun lalu kita bilang, waduh kalau dia bicara itu kita dengar, kita kutip, kita ambil. Seberapa lama? Seberapa lama saya bisa berbicara dengan Anda, dengan kata lain membawakan pekabaran Tuhan? Ya, seberapa lama? Ada segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada masanya. Ya. Jadi segala sesuatu itu sementara. Dan Musa mengetahui ini. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kenapa Musa rela berkorban? Kalau dia bilang, kalau saya mati cuma apa? Kalau saya harus mati dan bangsa ini hidup, saya cuma mati di dalam dunia ini. Lalu kenapa dia harus sujud menyembah kepada Koran dan Datan? Berapa lama sih saya harus menyembah sujud dalam kerendahan hati? Saya direndahkan, silakan Korah, Datan, Abiram merendahkan saya, tapi berapa lama saya akan direndahkan? Sementara saja dalam dunia ini. Seperti demikian juga yang dia katakan. Pada saat saya kaya di tanah istana Firaun, pada saat saya memiliki posisi yang tertinggi sekalipun, saya memiliki kekayaan yang tidak tertandingi sekalipun, saya memiliki hikmat yang lebih tinggi daripada Korah, Datan, atau seluruh orang Israel. Dia memiliki hikmat karena dia dididik oleh ilmu-ilmu pengetahuan Mesir dan lain sebagainya. Dia memiliki ketiga hal yang menyebabkan manusia seringkali menghormati seseorang. Dia miliki semua itu, tetapi segala kehormatan yang dunia tawarkan sementara. Itulah sebabnya kita melihat 120 tahun dia merasakan kekayaan 40 tahun di Mesir. Di Mesir, 40 tahun dia di Mesir, dia memiliki kekayaan, dia memiliki posisi. Ya. Dia memiliki kekayaan, posisi, dia memiliki pendidikan lebih daripada orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu budak-budak semuanya. Musa bukan budak. Dia memiliki ketiga hal ini. Tetapi coba kita lihat, setelah dia memiliki ketiga hal ini, dia juga merasakan ketidakadaan. Pertama, 40 tahun pertama dia memiliki keberadaan, orang kaya, orang berpendidikan, orang berposisi. Tetapi 40 tahun dia berada di Midian, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Hanya dia lari dari Mesir dengan baju di badan. Lalu kemudian dia ada 40 tahun dia di padang gurun. Di Mesir dia di atas, di Midian dia di bawah. Lalu 40 tahun terakhir di padang gurun dengan umat Israel, dia naik turun keadaannya. Ya. Jadi dia, kalau saudara dan saya dalam kehidupan kita itu harus naik turun. Ya. Kadang-kadang kita harus apa ya? Jangan kita apa? Langsung bilang, aduh Tuhan, kenapa tadinya saya kaya? Kenapa saya jadi begini? Ya, tidak. Keadaan kita itu selalu ada, seperti roda yang berputar di dalam dunia ini. Keberadaan kita seperti Musa, berada di atas, bawah. Atas bawah. Itu terus-menerus dari atas ke bawah, lalu kemudian di 40 tahun terakhir atas bawah terus dia. Roda itu berputar. Ya. Roda itu selalu apa? Berputar. Tapi itu yang penting berputar. Kenapa? Karena keadaan kita berputar dan terus-menerus maju menuju kerajaan Tuhan. Apapun kehidupan kita, kaya, miskin, dihormati, tidak dihormati, itu semua sementara, saudara. Yang penting kita terus berjalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dan itulah upah kita yang sejati. Itulah, arahkanlah. Mari kita menjadi seperti Musa yang mendapat menerima hormat. Karena yang kita arahkan bukan yang sementara-sementara yang kita akan alami dalam dunia ini, tetapi yang kekal di dalam kerajaannya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Bagi saudara yang masih bersama-sama ya, mungkin ada tambahan-tambahan dari orang tua kita. Tapi silakan, Bi. That's good. Good enough. Thank you. Terima kasih. Om Rain, ada yang mau ditambahkan dengan kehidupan Musa ini? Saya tahu Om Rain suka juga berkhotbah tentang Musa atau pengalaman di perjanjian lama. Silakan Om Rain. Ini nanti saya punya khotbah berikut sudah lebih sempurna itu. Sudah dapat pelajaran yang baik sekali. Terima kasih. Cuma saya baca-baca juga di dalam Ulangan pasal 3, bagaimana Musa minta kepada Tuhan kalau boleh dia masuk.
Tapi ada satu kata di sana bilang, cukup. Tuhan bilang, cukup. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi kita dengar-dengaranlah kepada Tuhan. Musa minta kalau boleh. Itu Ulangan pasal 3. Nah, jadi gimana kira-kira pendapat ke Ya, saya betul. berani minta. Tuhan sudah bilang kau tidak masuk. Saya bilang, nah Tuhan tolonglah. Jadi inilah satu gambaran pelajaran kita besok akan lebih menjawab pertanyaannya Om Ren ya. Jadi apa yang manusia minta itu ternyata kecil sekali. Yang kita minta itu, yang kita pikir inilah yang terbesar, mujizat yang terbesar yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Ternyata apa yang kita minta itu pada ujung-ujungnya, pada akhirnya kita lihat kecil sekali yang kita minta. Kenapa? Apa yang Allah sediakan bagi Musa, dia minta ini bisa melihat tanah perjanjian. Waduh, tapi dia sudah lihat kedua-duanya. Saya sudah bongkar, buka untuk besok ya. Yang dia sudah melihat itu Tuhan memberikan kesempatan melihat tanah perjanjian, dan tanah perjanjian surgawi juga dia lihat pada saat yang bersamaan. Jadi manusia seringkali hanya mau melihat sesuatu di depan kita. Tuhan, supaya saya sembuh. Puji Tuhan, tentu saja itu dapat kita minta. Tuhan, supaya saya dapat apa? Memiliki pekerjaan. Puji Tuhan, Tuhan ingin kita memiliki pekerjaan. Kita sering meminta hal-hal yang hanya di depan mata kita, yang kita bisa mau lihat. Tetapi Tuhan memiliki persediaan untuk diberikan kepada kita lebih daripada apa yang mata kita bisa lihat. Dan kepada Musa, Tuhan sudah apa? Menyanggupkan Musa untuk melihat, oke, yang kamu mau lihat, yang di depanmu, oke, saya berikan apa yang kamu mau lihat. Tetapi kemudian yang besok kita akan pelajari, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang diminta oleh Musa. Ya. Terima kasih Om Ren. Mudah-mudahan kita bisa kembali bersama-sama untuk besok mempelajarinya. Baik, ada lagi yang lainnya? Mungkin, Saudari Lucy, silakan, di-unmute dulu. Pendeta, kalau kita merenungkan firman ini kayak Musa ingin minta masuk ke tanah perjanjian. Kalau direnungkan dia nggak masuk nggak apa-apa, tapi dia kan lebih masuk surga, lebih langsung ke surga kan, dia dibangkitkan. Nggak buat apa masuk ke tanah perjanjian kan, untuk sementara, lebih baik langsung dia masuk ke surga, dia dibangkitkan masuk. Jadi lebih daripada tanah perjanjian gitu maksudnya. Ya, terima kasih Saudari Lucy udah buka rahasia kita untuk besok ini ya. Tidak. Bukan rahasia. Tapi poinnya coba kita bayangkan. Musa 120 tahun, oke, matanya masih bagus, tubuhnya masih bagus. Tapi kalau dia masuk lagi kan dia harus pimpin lagi berperang ya. Itu capek juga, Saudara. Kalau kan waktu lalu kan waktu bangsa Israel berperang, seringkali untuk menang dia harus angkat tangan, angkat tongkat, harus ada yang pegang dia. Aduh, saya pikir sengsara dia. Jadi kalau dia mau pergi lagi, mau masuk jalan-jalan lagi. Jadi Tuhan apa? Memberikan istirahat. Alkitab berkata ya, Tuhan mengetahui bahwa ada saatnya kita harus beristirahat dan apa? Dan jerih lelah kita kita beristirahat dari jelah lelah kita, dan perbuatan baik kita mengikuti kita kan, itu kitab Wahyu berkata. Jadi Tuhan tahu Musa ini udah enough lah, bukan karena supaya lengkap itu 120 tahun, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun supaya lengkap, bukan begitu. Tapi poinnya adalah Tuhan tahu sudah cukup waktunya untuk Musa ya, sudah cukup waktunya. Perbuatan baik itu sudah mengikuti dia. Itu saja. Besok kita akan lebih melengkapi apa yang saya baru nyatakan saat ini. Ya, ada lagi yang lainnya? Bapak Ibu Simatupang, Tante Semerandak mungkin? Ya, tidak ada yang lainnya. Ada lagi mungkin ingin bertanya? Ibu Debbie, mungkin silakan jika ada yang mau ditanya. Atau Tante Yeni? Jika tidak ada. Oh, ada? Ada, silakan. Ya. Oh, tidak ada. Oke. Jika tidak ada dari Tante Debbie, silakan. Oh ya, silakan. Baik, Pendeta. Kayaknya Musa ini spesial banget bagi Tuhan ya. Spesial banget. Jadi sejak dia lahir, dia sudah dilindungi oleh Tuhan. Sampai dia tua pun dia dilindungi. Kalau saya selama ini saya berpikir waktu Musa mati itu dia langsung diangkat ke surga. Tapi ini saya baru dengar bahwa memang Tuhan sendiri yang menguburkan, yaitu rahasia Tuhan. Apakah dia diangkat atau dia dikuburkan, itu kita nggak tahu. Besok kita akan lihat bagaimana. Jadi prosesnya itu ya boleh melibatkan kedua-duanya. Gitu. Kubur lalu angkat. Oke, itu besoklah kita pelajari ya. Oke, Pendeta. Terima kasih. Ya.
Ada lagi? Ya. Jika tidak ada lagi dari live stream, silakan, Dek. Tidak ada tambahan, Pendeta. Ya, jika tidak ada, baik saudara sekalian, kita akan memasuki bagian kedua ya dari acara kita tentang doa kita. Jadi jika ada yang saya dapat lihat di Zoom, ya, di Zoom saya bisa melihat tangan-tangan jika ada yang ingin diangkat untuk. Silakan Om Rain, kesaksian ataupun yang didoakan. Ya, kemarin belum sempat pendeta berdoa, saya sudah duluan minta izin. Mungkin saya tulis itu di itu. Ya, saya baca. Ya, karena kita waktu itu jam 6 sudah harus mulai dengan acara kita, ialah untuk mendoakan saudara Dona Goran, dan juga saudara Paul Sujiman. Paul Sujiman sudah dalam keadaan persiapan sehat, Doni masih sakit. Jadi kalau bisa juga didoakan pendeta. Oh, jadi kedua-duanya masih dalam keadaan sakit ya? Iya, iya. Oke, ya. Baik, makasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada yang melalui live Zoom dari live stream, silakan, Dek. Ada permintaan doa dari Tante Yeti Eti, katanya tolong doakan anaknya yang bernama Aaron Wawondatu, akan ada surgery hari ini karena tangannya patah. Oh, sorry. Ya. Siapa nih anak? Aaron ya? Namanya Aaron ya, Aaron Wawondatu. Mau operasi tangan ya? Iya. Oke. Lagi? Lalu ada silent request dari Tante Tina dan juga dari keluarga Lalaki Senior. Oke. Ada lagi? Oke, jika tidak ada lagi, saya percaya tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, Bapa yang telah menyatukan umat-umat Tuhan yang telah datang berbakti, baik melalui Zoom dan juga melalui live stream yang saat ini juga sedang menundukkan kepala kami semua di dalam doa. Kami ingin pertama-tama bersyukur kesempatan yang indah kembali diingatkan Tuhan untuk mempraktekkan satu kehidupan yang telah ditunjukkan, diteladani oleh yang dapat kami teladani dari Musa. Kami seperti Musa, Tuhan, tentunya tidak ada yang sempurna di antara kami, bahkan kami jauh lebih sangat tidak sempurna seperti Musa yang mungkin dicatat hanya memiliki satu kesalahan. Kami begitu banyak, Tuhan. Kami begitu banyak. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dan biarlah kami dapat terus Engkau terima seperti Musa yang Engkau terima. Kenapa? Karena dia mengetahui kesalahan-kesalahannya. Dia mengetahui bahwa dia telah bersalah dengan kemarahan yang ada di dalam dirinya, telah dia melakukan sesuatu hal yang telah satu tindakan yang sangat tidak seharusnya dia lakukan. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat juga melihat bagaimana Engkau tetap menerima Musa pada saat dia menyadari kesalahannya, memohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi satu pelajaran bagi kami semua, sehingga kami juga dapat memperoleh satu kepastian yang seperti Musa telah peroleh, yaitu menerima upah yang Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kami semua. Biarlah kehidupan kami adalah satu kehidupan yang selalu Engkau tuntun. Biarlah kehidupan kami adalah satu kehidupan yang selalu Engkau ubahkan. Satu kehidupan yang rela untuk berkorban bagi orang lain. Karena itulah yang Musa dan Yesus lakukan. Satu kehidupan di mana kami tidak mencari kehormatan-kehormatan dunia yang sementara. Tetapi yang kami cari adalah hanya Engkau dan dapat merendahkan diri kami agar Engkau sajalah yang dapat ditinggikan, Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang indah yang kami semua telah pelajari, semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama baik melalui Zoom dan live stream yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Orang-orang tua kami, Papi Mami, keluarga Sematupang, Tante Semarandak, Tante Yeni, Om Rain, Tante Evelyn, dan khususnya Om Rain juga yang telah menyatakan bagaimana kami ingin membawakan
membawakan di dalam doa pada saat ini. Kedua saudara yang kami kasih, Saudara Donald Wauran dan juga Dr. Paul Sujiman di Unai Tuhan, yang pada saat ini dalam keadaan sakit atau dalam proses penyembuhan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya jamahan surga, kemurahan surga dapat menjadi bagian mereka, sehingga dengan rahmat dan kemurahan tersebut, jika Tuhan berkehendak mereka untuk sembuh, biarlah mereka dapat disembuhkan. Menjadi satu sukacita bukan hanya bagi keluarga atau tempat mana mereka bekerja, tetapi juga kami semua, karena Tuhan yang telah menjawab permohonan-permohonan doa kami. Kami juga datang Tuhan untuk berdoa bersama-sama dengan saudari kekasih kami, Saudari Yeti Eti, bagi putranya Aaron Wawondatu yang akan menjalani operasi tangan yang patah pada waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya operasi itu akan berjalan dengan baik. Kami terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang selalu kami ingin bawakan di dalam doa. Kami ingin berdoa bagi Saudari Julie Panjaitan. Kami terus ingin berdoa bagi Saudari Merlin Karamoy, Ibu Leli Manuhutu. Kami ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Ren Alo Tuhan, yang juga sedang dalam proses-proses kesembuhan mereka. Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni, Saudara Joni Kawan, Saudara Alden, dan saudara-saudari kami lainnya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi mereka. Orang tua daripada Evi dan Angel, Tuhan, biarlah Engkau akan selalu memberikan kekuatan ibu daripada Saudari Evi, kekuatan yang pasti yang datangnya dari surga. Kami terus ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Meiti Maramis, bagi adiknya Ibu Rike Maramis Tuhan. Kami ingin berdoa bagi kesembuhan yang dapat terjadi, operasi yang akan dijalani, dan semua Tuhan yang mungkin hamba lagi tidak sempat sebutkan satu persatu, tapi biar dibalik apa yang mereka semua dapat terima, yaitu kesembuhan. Terlebih daripada kesembuhan-kesembuhan jasmani, kiranya Tuhan penyertaan rohani akan menjadi bagian mereka. Satu kepastian bahwa yang Tuhan siapkan bagi mereka itu lebih daripada apa yang mereka dapat lihat di hadapan mereka. Apa yang saudara-saudari kami akan dapat peroleh, seperti Tante Since Pua, Tuhan, apa yang dia dapat peroleh di depan matanya, tapi biarlah itu semua dapat mereka mengetahui bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan itu lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan dan dapat kami bawakan. Hamba-Mu juga ingin membawakan pergumulan-pergumulan setiap umat Tuhan baik yang sudah menyatakan pergumulan-pergumulan mereka untuk dapat hamba bawakan secara doa silent request mereka. Dan begitu banyak Tuhan, masing-masing kami masing-masing memiliki silent request. Itu sebabnya pada saat ini hamba-Mu ingin memberikan kesempatan untuk 1-2 menit, 1-2 detik mungkin kita dapat memikirkan permohonan kita. Entahkah itu tentang anak kita, orang tua kita, anggota keluarga kita, siapa saja yang dapat kita sebutkan nama mereka. Biarlah 1, 2, 3 detik ini kita membawa mereka untuk supaya Tuhan, Roh-Mu akan menjangkau mereka, mengetuk hati mereka supaya mereka dapat kembali berbalik, dapat kembali datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengarkan permohonan-permohonan pribadi kami, permohonan-permohonan Om Yan, Tante Sin, juga permohonan-permohonan Ibu Tine, kesehatan yang Tuhan berikan kepada Ibu Tine Pua Tuhan, kiranya Tuhan akan juga membantunya. Dan semua dengan permohonan-permohonan pribadi, bukan hanya tentang orang lain yang mereka ingin bawakan, tapi juga pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Banyak di antara kami masih bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan penyakit mereka yang mungkin mereka tidak sampaikan saat ini. Tuhan, dengarkanlah mereka. Dengarkanlah, sertailah Saudari Jane Rononuwu, sertailah Ibu Susan Tuhan dalam proses, Susan Lim, dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kiranya penyertaan itu dapat menjadi bagian mereka. Sertailah juga keluarga Sangir Oki Mamahit. Sertailah Om Jimmy, Tante Reni, dan Kristi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan sudah menyertai perjalanan Tante Reni, telah tibakan dengan selamat, dengan Kristi. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan ini menjadi satu gambaran penyertaan surga yang selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Femi Mawuntu di Jemaat Fisda. Kiranya di masa tuanya sekalipun Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Tuhan memenuhi segala sesuatunya, khususnya kebutuhan-kebutuhan kerohanian. Sehingga Tante Femi Mawuntu akan selalu dekat dan selalu dekat dengan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak lagi nama-nama yang ingin hamba sebutkan, tapi hamba percaya Engkau sudah mendengar, Engkau sudah mengetahui siapa yang telah kami ingin bawakan. Tapi karena segala permohonan ini Tuhan telah kami bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin.
Terima kasih saudari sekalian ya yang sudah bergabung bersama-sama dan kami. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama untuk lanjutan pembahasan kita tentang kebangkitan daripada Musa. Mari kita hadir bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali.